Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat akal sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuliah online hari ini, yaitu tentang globalisasi dan etika bisnis. Mungkin langsung aja ke poin yang pertama atau slide yang pertama, pengertian dulu, sahabat akal sehat. Globalisasi telah mendorong kegiatan ekonomi, proses, dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar tanpa teritorial, juga menyebabkan hubungan rintangan batas teritorial negara. Globalisasi juga menyebabkan hubungan antara ekonomi nasional dan perekonomian internasional makin ketat, sahabat. Perkembangan bisnis global sangat terkait dengan pembentukan integrasi ekonomi lintas negara serta pembentukan sebuah sistem ekonomi ketika proses aktivitas bisnis nasional menyatu ke dalam satu sistem bisnis global seperti yang Cina lakukan saat ini, yaitu dengan Amerika perang dagang. Yang kedua, sahabat akal sehat, slide yang kedua yaitu keunggulan dan kelemahan globalisasi bisnis. Pertama itu keunggulan dulu, sahabat akal sehat. Pertama itu meningkatkan produksi di negara-negara yang memiliki kesiapan teknis, faktor produksi murah, dan keahlian sumber daya manusia. Yang kedua, memperluas pasar ke negara lain dan menjadikan produk domestik mampu bersaing di negara lain seperti ekspor. Yang ketiga, sahabat, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik, yaitu produk-produk impor, sahabat. Yang keempat, perusahaan besar akan memproduksi di berbagai negara agar biaya produksi menjadi lebih rendah sehingga semua negara dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang baik. Itu, sahabat. Poin yang kelima itu perusahaan global memiliki kesempatan yang besar untuk menerima pinjaman atau melakukan investasi di semua negara sehingga menyediakan pembangunan ekonomi di negaranya. Yang poin keenam yaitu penggunaan tenaga kerja asing, human moment yang makin bebas sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu bangsa. Contohnya mungkin di Indonesia banyak tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia. Mungkin gitu maksudnya, sahabat akal sehat. Selanjutnya yaitu bagian kelemahan, sahabat. Yang pertama itu menghambat pertumbuhan memiliki sektor industri tertentu di negara sedang berkembang. Selain itu meningkatkan ketergantungan kepada industri-industri yang memiliki perusahaan multinasional. Poin yang kedua, sahabat, bagi negara-negara yang belum memproduksi sendiri haruslah mengimpor barang atau bahan baku yang dibutuhkan. Apabila nilai ekspor akan memperburuk neraca perdagangan dan pembayaran negara bersangkutan. Gitu, sahabat. Poin yang ketiga itu sektor keuangan menjadi kurang stabil. Hal ini disebabkan oleh banyak dana yang mengalir ke luar negeri, capital flight yang menyebabkan ketidakpastian dan memperburuk tumbuh ekonomi di suatu negara. Gitu, sahabat. Yang poin keempat, menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi global karena tidak mampu berkompetisi atau ketertinggalan di bidang untuk semua teknologi, di bidang semua teknologi. Itu, sahabat. Poin yang kelima, negara yang kuat akan berafiliasi dengan mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya. Poin yang keenam, sahabat, kecenderungan berlakunya kapitalisme di Indonesia. Mereka yang memiliki modal yang besar sehingga membuat modal akan terpinggirkan. Jadi ilmu kapitalis, siapa yang punya modal besar akan terus berjaya bisnisnya. Gitu mungkin, sahabat akal sehat, poinnya. Slide yang keempat, sahabat akal sehat, perilaku bisnis yang tidak etis. Yang pertama itu faktor penentu perilaku tidak etis. Poin kayak A yaitu etika pribadi. Yang kedua itu
proses pengambilan keputusan. Yang C itu budaya organisasi. Yang poin pertama, merekrut, menyeleksi, mengembangkan karyawan serta bekerja terbaik untuk pemegang saham. Kedua, memproduksi produk yang berkualitas dan aman kepada konsumen. Poin yang ketiga, berinteraksi dengan pemasok, pemerintah, dan pihak-pihak lain dengan jujur dan bersih dari KKN. Lain itu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Poin yang keempat, mempedulikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di sekitar. Ini lebih ke CSR perusahaan, sahabat. Yang poin D, harapan atas kinerja yang tidak realitas. Yang poin E, kepemimpinan, leadership. Suatu perusahaan harus dipimpin orang yang punya leadership. Yang poin ke-5, sahabat, isu-isu etika dalam bisnis internasional. Jadi yang pertama itu praktek ketenagakerjaan. Yang kedua, hak asasi manusia dan keragaman tenaga kerja. Yang ketiga, pencemaran lingkungan, korupsi, tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, hak privasi konsumen. Tadi isu-isu etika dalam bisnis internasional itu. Ini juga ada slide yang ke-6, ada istilah-istilah penting seperti organisasi buruh. Ini seperti organisasi internasional, sahabat akal. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini yaitu globalisasi telah mendorong kegiatan ekonomi, proses, dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar tanpa teritorial, juga menyebabkan hubungan rintangan batas teritorial negara. Globalisasi juga menyebabkan hubungan antara ekonomi nasional dan perekonomian internasional makin erat. Perkembangan bisnis global sangat terkait dengan pembentukan integrasi ekonomi lintas negara serta pembentukan sebuah sistem ekonomi ketika proses aktivitas bisnis nasional menyatu ke dalam suatu sistem bisnis global. Mungkin itu, sahabat akal sehat, kuliah online hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.